على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن معاشر المسلمين والmuslimat rahimani rahimakumullah. Jamaah Masjid An-Nur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah taala kita dikumpulkan, dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini InsyaAllah kita awali pertemuan kita di dalam materi pembahasan tentang As-Sirah An-Nabawiyah. As-Sirah An-Nabawiyah. Bismillah. Kurang keras suaranya kayaknya. Kedengaran? Di dalam pertemuan awal ini insyaallah kita akan awali dengan kita mengenal definisi serta persamaan perbedaan antara sirah dengan tarikh dan kolerasinya, keterkaitannya, apa itu tarikh dan itu apa sirah. Mungkin kalau yang sudah pernah membaca atau sudah ada wawasan tentang tersebut, kira-kira apa perbedaan antara tarikh dengan sirah? Apa kira-kira yang ada di dalam gambaran kita? Apa itu tarikh dan apa itu sirah? Karena tidak sedikit dari kita yang mungkin masih menganggapnya yaitu sama. Padahal secara epistemologi mungkin bisa dikategorikan mendekati walaupun tidak sama. Tetapi masing-masing punya kode etik sendiri, ada spesifikasi sendiri, ada batasannya. Karena sirah dia ruang lingkupnya lebih sangat terbatas. Tapi kalau tarikh dia lebih luas dan lebih umum. Sehingga sirah juz'un minal kull. Sirah itu adalah sebagian daripada yang besar yaitu tarikh. Sehingga kalau tarikh dia akan cakupannya sangat luas dan juga dengan batasan-batasan yang sifatnya luas berbeda dengan sirah. Kalau sirah dengan batasan yang sangat terbatas. Ada spesifikasi yang sifatnya benar-benar dibatasin. Kita juga nanti akan pelajari tentang apa sih urgensi sirah. As-Sirah An-Nabawiyah. Apa urgensinya?
serta beberapa hal yang nanti yang terkait juga dengan yaitu as-sirah an-nabawiyah. Kita awali yang pertama tentang tadi definisi daripada tarikh dan sirah. Di dalam pengucapannya sebenarnya sirah itu kalau di bahasa Indonesia kan mirip seperti sejarah. Sejarah. Mirip, hampir mendekati. Wallahu a'lam, mungkin ada keterkaitan di dalam yaitu pembahasan tadi. Sirah, sejarah. Kalimat tarikh berasal daripada akar katanya aroha. Alif ro'ha. Ar-raha yu'arrihu, yang asal maknanya adalah dia itu mencatat atau memberikan batasan-batasan. Itu ar-raha yu'arrihu. Mencatat dan memberikan batasan di sini yang dia sifatnya kembali kepada sebuah kejadian. Sesuatu daripada perjalanan masa zaman tertentu. Itu kembali kepada pembahasan tadi. Tapi ketika tarikh itu kembali kepada sebuah yaitu ilmu yang tertentu, ilmu yang sifatnya khusus, fannun di dalam bahasanya definisi daripada tarikh, fannun yabhathu fihi an waqa'iz zaman min haythiyati at-ta'yin wa at-tawqit bal amma kana fil alam wa mawdu'uhu al-insan wa zaman. Tarikh adalah sebuah ilmu yang dia punya sebuah kode etiknya, membahas, mencari. Bisa dikategorikan sebagai sebuah research. Tarikh itu bisa, tetapi pastinya bukan yang sifatnya kembali kepada hal-hal misalnya penelitian, sifatnya penelitian, tapi di sini sifatnya adalah mencari dia. Sifatnya mencari, lebih spesifik. Pencarian kepada sebuah kejadian-kejadian yang ada di sebuah zaman, secara spesifik yang ditunjukkan sesuai dengan tempat dan waktunya yang terjadi di alam semesta. Karena objek daripada tarikh adalah kembali kepada dua. Objeknya tarikh kembali kepada dua, tidak akan keluar daripada dua hal ini. Apa kira-kira? Apa objeknya tarikh? Pastinya objeknya tarikh itu akan kembali kepada zaman itu sendiri dan manusia yang ada di zaman tersebut. Manusia yang ada di zaman tersebut. Dari definisi ini berarti jelas adanya ikatan antara sirah dengan yaitu tarikh. Annaha ilaqa wathiqah tumathilu sirah hiqba muayyana min hadha tarikh. Karena sirah adalah sebagian kecil daripada seseorang atau siapa saja yang terjadi di zaman tersebut. Itu sirah. Sirah si fulan, sirah si B. Tapi kalau tarikh dia cakupannya luas sekali. Siapapun yang ada di sepanjang zaman tersebut. Min hadha tarikh fa'ilaqatuha idzan bitarikh ilaqatul juz'i bil kull. Sehingga kolerasinya antara tarikh dengan sirah adalah yaitu keterkaitan antara sesuatu yang sedikit kecil dengan sesuatu yang besar yang luas. Itu antara sirah dengan tarikh. Amma kutubus sirah. Sehingga buku-buku, kitab-kitab yang mencatat, menulis tentang sirah, khususnya sirah nabawiyah, qasiratun
ala hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yattasilu biha min ahdatsin wa ahwal. Sehingga ketika sirah itu dinisbatkan, disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia hanya kembali kepada yaitu perjalanan kehidupan, tindak tanduk, perilaku, segala sesuatu yang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tarikh tahtammu bisardi waqa'il umam wad duwal wal akhbar al bashariyah. Kalau tarikh, dia akan mencatat, menulis di dalam kitab tersebut segala sesuatu yang berkaitan dengan zaman apa saja, dan juga yang kembali kepada umat-umat atau juga negara-negara, informasi-informasi yang berkaitan dengan seorang manusia sejak daripada Nabi Adam sampai akhir kehidupan seorang penulis tarikh. Itu tarikh. Ada gambaran antara sirah dengan tarikh. Kita akan bahas lebih khusus tentang, kalau tadi di dalam definisi, sekarang di dalam urgensinya dan juga nilainya. Apa nilai sebuah tarikh dengan sirah? Khususnya sirah di sini adalah sirah nabawiyah. وتفترق السيرة عن التاريخ بأن موضوعها لا يستقيم بغير الإسناد الذي بمثله يقبل الحديث ومن ثم وجب التحري في إثبات أحداثها ولا ينبغي للمؤرخ الذي يعني بالسيرة أن يقيم نزعته الذاتية. Perbedaan yang spesifik yang mendasar antara tarikh dengan sirah di dalam yaitu urgensinya, di dalam isinya. Kalau sirah itu tidak bisa dengan sekedar hanya ditulis, dikumpulkan, kemudian dicetak. Apalagi kalau tarikh, dia sifatnya seperti itu. Ditulis, dikumpulkan terkait dengan apa dari perjalanan suatu zaman, masa yang di dalamnya ada manusia-manusia, ada beberapa daripada keadaan-keadaan dan seterusnya yang ditulis dalam sebuah kitab. Dan penulis tidak mungkin dia tidak akan diam di dalamnya, pasti akan punya sebuah ekspresi yang kembali kepada pemahamannya, latar belakangnya, akidahnya, atau juga membawa visi misi tertentu di dalamnya. Karena tarikh sifatnya adalah mengumpulkan, menulis, dan yang tidak kosong di dalamnya dengan latar belakang seorang penulis. Sehingga tarikh tidak ada konsekuensi untuk sepenuhnya bisa diterima. Karena tarikh masih perlu adanya koreksi, perlu adanya seleksi, dan juga perlu dilihat siapa penulisnya. Itu tarikh. Ketika sirah nabawiyah yang di dalamnya yaitu ditulis, yang pastinya tidak mungkin sebuah sirah, apalagi yang kembali kepada Nabi SAW, tidak seperti metodologi penulisan tentang tarikh. Kutab as-sirah wa ulama'uha lam takun wadifatuhum bisadad ahdath as-sirah illa tathbit ma huwa thabit bimiqyasin ilmi yatamathalu fi qawaid mustalahil hadith. Seorang penulis sirah, dia tidak akan begitu saja dengan gegabah, dengan mudahnya asal mengumpulkan, asal nulis, kemudian dicetak sebuah buku dan seterusnya. Tidak mungkin. Karena seseorang yang menulis sirah nabawiyah, pastinya dia tidak akan menulis sebuah yaitu berita apapun yang terkait dengan Nabi SAW sebelum dia melalui daripada yang namanya timbangan tentang kode etik di dalam sebuah riwayat hadis. Bagaimana ukurannya? Bagaimana batasan-batasannya? Bagaimana jalur yang ada di dalam penulisan sebuah hadis
Itulah juga yang dilakukan oleh para penulis sirah yang kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak mungkin menulis sesuatu sebelum ada yaitu yang namanya akurasi, klarifikasi, kemudian seleksi dan seterusnya. Ini perbedaan daripada di dalam urgensi sekaligus daripada nilai sebuah berita yang ada di dalam kitab tarikh dengan informasi riwayat yang ada di dalam sirah an-nabawiyah. Semuanya perlu dicek, semuanya perlu dikoreksi. Dari mulai jalurnya, siapa-siapa orang yang membawakan riwayatnya, tentang teks daripada isi beritanya, dan seterusnya. Ketika sudah benar-benar dinyatakan bersih, lurus, ketika dinyatakan sudah melalui yang namanya klarifikasi oleh para ulama yang punya kapabilitas di dalamnya, yang dia berada di jalan atau jalur qawaidul mustalahul hadis, yaitu ilmu yang memang menjalankan, melakukan klarifikasi terhadap sebuah riwayat, baru hasilnya setelah sudah di ACC, sudah dinyatakan bersih, akurat dan seterusnya, baru bisa disandarkan kepada sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga buku sirah nabawiyah, apalagi as-sahihah, sangat langka. Sangat langka, sedikit sekali. Karena tidak mudah atau tidak serta-merta segala sesuatunya disandarkan kepada Rasul, subhanallah. Karena konsekuensinya sangat berat. Nanti juga akan dijelaskan, karena sebenarnya di dalam sirah sendiri, dia punya nilai yang namanya nilai syar'i. Mempunyai nilai yang bisa dijadikan dalilun syar'i di dalam sirah nabawiyah as-sahihah. Sehingga pastinya siapapun ketika akan berdasarkan dengan yang namanya sirah, juga harus melalui jalur yang tepat, yang benar, dan juga sumber yang memang mengumpulkan tentang sirah yang sahihah. Karena banyak di dalam beberapa buku-buku sirah yang mengatasnamakan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak melalui daripada yaitu grammar atau qawaid, daripada qawaid yang ada di dalam ilmu mustalahul hadis, yang dijadikan timbangan tolak ukur untuk menilai daripada sebuah akurasi daripada hadis. Sehingga banyak berita-berita, kabar-kabar, informasi yang disandarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak benar. Apalagi yang kembali kepada Nabi dan Rasul yang sebelumnya sudah sangat luar biasa liar. Subhanallah. Salah satu contoh di dalam tarikh yang kembali kepada tarikh Nabi Adam dan Hawa, subhanallah. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang terkontaminasi, yang terbawa oleh info-info atau mungkin berita-berita, khususnya mereka yang pernah menjalankan ibadah haji atau ibadah umrah. Banyak sekali hal-hal yang dikaitkan dengan Nabi Adam alaihissalam, dengan Hawa, subhanallah. Berita-berita yang sebenarnya tidak ada dasarnya. Riwayat-riwayatnya semuanya dipertanyakan. Salah satunya yang hampir semua dari kita sampai hari ini tidak sedikit yang meyakini bahwasanya salah satu bukit yang ada di Arafah dianggapnya sebagai tempat pertemuan Adam dan Hawa. Di mana riwayatnya? Siapa yang mengatakan? Adakah pada waktu itu orang yang mencatatnya? Tidak mungkin. Kapan itu seorang ahli sejarah menulis tentang hal tersebut, dan kapan Adam dan Hawa diturunkan? Belum ada satupun makhluk di bumi pada waktu itu. Subhanallah.
Itu baru kembali kepada proses turunnya, apalagi yang kembali kepada bagaimana Adam dengan Hawa di surga, sampai dengan terjadi dan seterusnya, sampai juga makamnya Hawa katanya ada di tempat la ilaha illallah. Banyak dari kita yang masih terbawa, khususnya oleh mereka-mereka yang memang di dalam memberikan panduan kepada para jemaah umroh dan jemaah haji tidak bertanggung jawab. Tidak kembali kepada dasar-dasar yang benar. Hanya sekedar dengan kabar-kabar, cerita, berita-berita dan seterusnya. Subhanallah. Tapi bagi mereka yang memang paham, mengerti, dan ada wawasan sebelumnya, pastinya tidak akan mudah terkontaminasi, terbawa oleh info-info yang seperti ini. Baik yang kembali kepada Nabi dan Rasul, apalagi yang kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya misalnya yang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika melakukan city tour misalnya di Mekah, di Madinah, subhanallah. Itu masih banyak kadang-kadang beberapa tempat-tempat atau juga khususnya riwayat-riwayat yang masih perlu diluruskan. Perlu untuk dicari keakurasiannya tentang riwayat tersebut. Misalnya, walaupun tidak setiap dari kita ketika datang ke Mekah khususnya, untuk kita dituntut harus mendatangi tempat-tempat tadi. Harus mendatangi tempat-tempat tadi. Tidak ada sebuah tuntutan. Nggak ada. Tapi tidak sedikit dari kita yang kadang-kadang karena terbawa tadi. Terbawa oleh kultur, terbawa oleh yang namanya rutinitas, ataupun yang lainnya. Karena kita datang ke Mekah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis yang sahih, la tushaddur rihal, ke masjid, bukan keliling, bukan muter-muter. Untuk memanfaatkan, memaksimalkan setiap waktu daripada kita ketika di Mekah untuk salat di Masjidil Haram. Kadang-kadang tidak sedikit dari kita yang masih terbawa oleh tadi situasi, kondisi dan seterusnya. Sehingga ada beberapa yang terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya tentang ketika menjelaskan sejarah tentang bagaimana hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Di sana banyak beberapa riwayat yang terkait dengan salah satu tempat yang ada di Mekah yang menjadi tempat transit beliau, bukan tempat sembunyi beliau, karena tidak mungkin seorang Nabi dengan sesuatu yang sifatnya spontan karena takut lari ngumpet. Beda. Ini pembahasan yang harus tepat karena kita sandarkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentang gua itu sendiri. Banyak beberapa kejadian-kejadian yang terlalu didramatisir, yang ditambah-tambah, yang kadang-kadang juga diberikan sebuah ilustrasi. Gua itu ditutup oleh yang namanya sarang laba-laba, ada merpati. Subhanallah, dari mana semua ini berita? Subhanallah. Bahkan kadang-kadang yang lucu ada merpati di sekitar gua Thur. Coba lihat nih, ini keturunannya merpati yang di gua dulu. Ya salah. Subhanallah, sampai merpati dibikin catatan sipil juga.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus kembali kepada yang namanya ilmu. Bukan dengan sekedar mendengar, dengan sekedar katanya. Dan juga kita harus selektif di dalam mengambil dan menerima ilmu. Baik daripada yang namanya orang dan juga daripada yang namanya referensi sebuah buku atau kitab. Perlu adanya selektif. Dan ini salah satu daripada kode etik daripada seorang muslim. Karena orang muslim gak gampang nerima, gak gampang lalu percaya. Tidak. Ada sebuah kaidah, rumus yang harus selalu menjadi pegangan seorang muslim. Fatabayyanu. Harus ada langkah yang namanya at-tathabbut. Harus ada langkah yang namanya yaitu menunggu kebenaran, kepastian dulu. Melihat dengan jalur-jalurnya dan seterusnya. Itu gambaran tentang definisi antara sirah, tarikh, kemudian persamaannya, perbedaannya, dan nilai-nilai yang ada di dalam sirah dan tarikh. Sehingga paling tidak sudah akan berikan sebuah wawasan gambaran kepada kita. Kemudian yang kami juga ingin sampaikan yaitu di sini masih kelanjutan daripada muqaddimah juga, yaitu yang kembali kepada sirah Nabi SAW. Karena di dalam sirah ini kita juga harus mengenal dan memahaminya dengan utuh. Apa sebenarnya sirah nabawiyah ini? Mengenal sirah, sejarah Nabi SAW, karena beliau adalah sebagai sosok teladan. Merupakan pribadi yang harus kita ketahui perjalanan hidupnya sejak beliau lahir sampai wafat. Ini daripada maudhu'nya sirah. Daripada yaitu target yang nanti akan kita bahas, kita pelajari di dalam materi tentang as-sirah an-nabawiyah. Yaitu yang berkaitan dengan yaitu masa kelahiran beliau, di masa perkembangan beliau dari masa setelah kelahiran, masa dewasa dan seterusnya sampai pada akhirnya yaitu wafatnya beliau SAW. Bahkan juga nanti sedikit kita juga akan kasihkan gambaran gimana situasi lingkungan, keadaan, kota, negeri, di mana keberadaan Rasul SAW. Mengetahui sejarah beliau merupakan satu kewajiban yang dibebankan kepada umat. Karena beliau adalah perantara. Dan sekaligus sebagai penafsir Al-Quran secara perkataan, perbuatan. Sehingga tidaklah mungkin kita dapat memahami ajaran agama ini tanpa mengetahui sejarah Rasulullah SAW. Sehingga ketika ada seseorang yang mempertanyakan tentang Al-Quranul Karim, kesempurnaannya, dan yang akan memberikan dampak kepada kesempurnaan agama, karena mereka nggak paham. Karena dia nggak paham tentang agama Islam, nggak paham tentang yang namanya Al-Quran. Karena Al-Quran sebenarnya tidak bisa di dalam dudukan sendiri, tidak mungkin. Karena Al-Quran datang di dalam bentuk global. Karena salah satu daripada Allah Ta'ala mengutus Nabi SAW adalah untuk sebagai penjelas daripada Al-Quran. Karena ketika ada yang meragukan tentang kesempurnaan Al-Quran, kesempurnaan daripada agama, dipertanyakan keimanannya. Apalagi kalau yang bersangkutan memang bukan orang-orang muslim, selesai. Nggak perlu didengarkan. Nggak perlu dihiraukan. Diabaikan saja. Subhanallah. Wa khatabahumul jahiluna qalu salama. Assalamualaikum, selamat jalan. Apa? Nggak ada manfaatnya.
ketika memang kita berbicara dengan seseorang yang memang tidak paham dengan agama, tidak paham dengan Al-Quran. Ngabis-ngabisin energi, ngabisin waktu. Subhanallah. Dan apapun yang dikatakan oleh mereka tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Rasul SAW, tidak akan sedikit pun mengurangi daripada kedudukannya, kemuliaannya, keagungannya, kesempurnaannya, dan seterusnya. Karena semuanya, legalitasnya, kedudukannya, kesempurnaannya, yang menyatakannya bukan undang-undang, bukan sidang, tapi Allah yang menjelaskan tentang kesempurnaannya daripada Al-Quranul Karim, kesempurnaan agama Islam, dan juga keagungan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena seorang muslim ketika memahami Al-Quran, tidak mungkin dia pastikan siapapun mereka akan memahami dengan utuh sempurna tanpa melalui penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau diutus oleh Allah Ta'ala dengan Al-Quranul Karim, sekaligus penjelasnya adalah beliau yang menjelaskan, menjabarkan, mendetailkan isi daripada yang ada dalam Al-Quran adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau pernah bersabda dalam salah satu riwayat, utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Allah Ta'ala memberikan kepadaku sesuatu yang namanya kitab dan ada yang serupa dengannya. Apa maksudnya? As-sunnah. Karena dua-dua sumbernya adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin sejak masa pertama perkembangan Islam telah sibuk mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada beliau pada masa-masa beliau hidup, serta bersungguh-sungguh menukil hal-hal tersebut dengan penukilan yang teliti, akurat, baik dalam buku-buku hadis dan sirah atau buku-buku yang sifatnya sejarah umum. Sehingga yang pernah kami mungkin sampaikan yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mungkin pernah kami sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Catatan yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak ada sedikit pun, enggak sampai satu, sedikit saja. Tidak ada yang tidak tercatat. Dan catatannya sangat akurat. Apa saja yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khususnya ketika catatan tersebut yaitu sejak daripada kenabian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sudah ada orang-orang yang mengikuti daripada dakwah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga sejak itu sampai wafatnya hampir-hampir tidak ada perbedaan para ulama, baik itu yang namanya ulama tarikh, apalagi ulama as-sirah tentang yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sudah dikumpulkan melalui riwayat-riwayat yang sahihah. Tapi ketika sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, apalagi yang terkait dengan masih masa beliau ketika yaitu di Mekkah, yang berawal daripada masa kelahiran beliau berbeda dengan wafatnya beliau. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Masa di kelahiran beliau dengan masa wafatnya beliau. Di sini ada perbedaan yang sangat mendasar. Ketika beliau lahir, belum ada sahabat. Belum ada sahabat. Tapi ketika beliau wafat, ada 124.000 yang dicatat oleh para ulama. Sehingga tentang periwayatan yang kembali kepada kelahiran beliau, di sana pendapat para ulama sangat luas dan banyak. Perbedaan pendapat sangat banyak sekali. Hampir-hampir tidak ada yang sepakat. Berbeda dengan wafatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat. Karena semuanya sumbernya daripada as-sahabah radhiyallahu taala anhum dan informasinya menyebar ke seluruh alam. Dicatat.
Sehingga saudara-saudara kita ketika memperingati tentang kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih identik kepada tanggal bulan apa? Subhanallah. Itu tanggal wafatnya. 12 Rabiul Awal itu wafatnya. Akankah dikatakan seorang yang mengekspresikan cinta kemudian merayakan gembira pada hari wafatnya? Apakah ini benar? Dipertanyakan. Tapi mereka merasa paling benar, paling tepat di dalam mengekspresikan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pertanyaan yang perlu menjadi bahan renungan buat kita semua. Apalagi beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari kelahirannya. Apa maksudnya? Bukan sekedar makna yang namanya syukur, tapi beliau jelas-jelas seseorang ketika berpuasa pada satu hari di mana itu kelahirannya, bahwasanya hari itu bukan hari yang harus dimeriahkan. Karena bukan hari raya. Kalau hari raya haram berpuasa. Tapi mereka punya ekspresi yang terbalik. Persepsi yang salah, yang tidak tepat dari harinya dan juga di dalam mengimplementasikan puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul sendiri secara tidak langsung melarang untuk membuat yang namanya perayaan. Karena beliau buktikan dengan apa? Puasa. Itu bukan hari bergembira. Hari untuk ibadah. Hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini salah satu bukti bagaimana kita di dalam memahami sebuah sirah harus tepat. Harus benar-benar kembali kepada dasar yang memang sumbernya juga tepat. Dan juga yang memberikan pemahamannya juga lurus. Tidak bertentangan dengan bagaimana konteks yang sebenarnya yang kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak diragukan lagi bahwa sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bidang yang sangat penting yang digeluti kaum muslimin dahulu dan sekarang. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi tempat perhatian kaum muslimin karena sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan aplikasi konkret daripada syariat ilahi. Sehingga apapun yang terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dengan sekedar perasaan, nalar, tidak bisa. Harus jelas di sana. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada konsekuensinya di balik segala sesuatu yang kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada nilai syar'inya. Ada nilai di sini syariat ilahi dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Apapun yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kadang-kadang tidak sedikit dari saudara-saudara kita dengan mudahnya menyandarkan hadis-hadis, riwayat-riwayat qala Rasulullah tanpa dengan hati-hati, tanpa dengan seleksi dan juga tanpa kembali kepada yaitu sebuah sumber yang memang sudah mendapatkan legitimasi dari para ulama tentang keabsahan, akurasinya dan juga tepatnya sebuah riwayat disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena konsekuensinya sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan namaku, Allahu Akbar, pada akhirnya akan membawa dia celaka, mengantarkan dia ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Sehingga para ulamaul hadis ketika menyampaikan sebuah hadis saja, mereka perlu ada sebuah kehati-hatian. Sesuatu yang memang sudah benar akurat tentang
hadis tersebut masih dianjurkan oleh para ulamaul hadis untuk membawakan sebuah riwayat yang atau sebuah ungkapan yang memberikan sebuah kepastian. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu sudah hadis sahih. Ada sebuah macam kehati-hatian dan sekaligus ada bentuk adab. Ada bentuk adab yang tidak dengan serta-merta kita dengan mudahnya menyandarkan sebuah hadis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang jelas-jelas hadis itu palsu. Hadis dhaif saja yang lemah kita tidak boleh mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, para ulama hadis mengatakan tidak boleh. Karena kategori sebuah hadis yang lemah, dia punya sesuatu yang masih tidak kuat. Untuk kepastiannya disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bolehnya seseorang meriwayatkan sebuah hadis yang namanya hadis yang lemah bukan dengan menggunakan qala, tapi riwayat. Ruwiya. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya hadis sahih sudah cukup. Kenapa kita harus menyibukkan diri dengan yang namanya hadis yang lemah? Karena hadis sahih saja, kalau kita benar-benar mau konsekuen untuk melakukan yang namanya yaitu aplikasi daripada setiap hadis yang sahih, kita tak akan cukup waktu. Kenapa kita harus menyibukkan dengan hadis yang lemah? Karena hadis yang sahih sudah sangat banyak dan mencukupkan daripada apapun yang kita butuhkan. Ini yang menjadi dasar. Walaupun ini ada poin tersendiri. Intinya yang kami ingin sampaikan bahwasanya harus ada kejelasan, ada kepastian. Melalui jalur yang tepat, yang benar, yang bersih, yang lurus, bisa disandarkan kepada Nabi SAW. Dari sini muncullah perhatian sangat besar dari kalangan ulama Islam untuk mempelajari, meneliti, menulis buku-buku referensi sejarah beliau Rasulullah SAW dengan macam metode penulisan dan penelitian yang mereka pakai sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang sirah Rasulullah SAW. Kemudian setelah kita memahami tadi tentang poin bagaimana sirah itu sebenarnya punya nilai syar'i. Itu tujuannya. Sirah itu punya nilai syar'i sehingga kita harus hati-hati, harus benar-benar teliti di dalam yang namanya menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW. Kemudian apa sih target daripada faedah mempelajari sirah Nabi SAW? Apa targetnya? Di antara target dan faedah mempelajari sirah Nabi SAW yang pertama, mendapatkan dan menemukan aplikasi konkret dari hukum-hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi dalam ragam bidang kehidupan. Karena ketika kita mempelajari daripada sirah beliau, perjalanan kehidupan beliau, dari mulai beliau lahir sampai wafat, yang kembali kepada Nabi SAW apapun ketika dalam jalur yang sahih ada nilai syar'i, di dalamnya ada tuntunan dan panduan, berarti akan memberikan sebuah ilmu kepada kita, penjelasan kepada kita tentang agama Islam dari segala aspek kehidupan seorang muslim. Ini yang nantinya akan kembali kepada bahwasanya di dalam mempelajari sirah adalah tujuannya bagaimana kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala aspek kehidupan kita. Sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini target yang utama di dalam mempelajari sirah. Karena ketika kita mempelajari sirah, kita berbicara sirah di sini yang sudah tadi bersih, yang sudah selektif. As-sirah as-sahihah, an-nabawiyah as-sahihah. Berarti pastinya akan memberikan sebuah panduan, tuntunan kepada kita.
agar kita ambil menjadikan teladan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Setelah sholat isya kita akan lanjutkan insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali tentang target di dalam mempelajari, memahami daripada sirah An-Nabawiyah. Yang menjadi poin utama, target yang paling tinggi daripada kita, yaitu mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah, adalah intinya bagaimana kita mencontoh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena menjadi sebuah tuntutan, konsekuensi bagi setiap dari kita untuk mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ini target utamanya. Mencontoh beliau adalah perintah Allah. Menjadikan beliau cermin, toladan adalah perintah Allah. Dan sifatnya dipahami oleh setiap daripada hamba Allah. Tidak ada seorang muslim yang tidak memahami dengan ayat yang tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada yang tidak paham? Ada yang tidak mengerti? Definisinya jelas. Bagaimana setiap dari kita diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, contoh yang sifatnya komprehensif di dalam segala aspek. Tindak tanduk kita, perilaku kita, tutur kata kita, di dalam berinteraksi sesama, dan juga apalagi yang sifatnya di dalam ibadah. Tidak ada nego. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Karena konsekuensi daripada syahadat ar-Rasul yang kita baca, apa artinya? Siapa yang tahu? Apa artinya syahadat ar-Rasul yang kita baca? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapa yang tahu artinya? Dapat voucher umroh. Silakan, umroh insyaallah sudah dibuka. Kami kebetulan pengelola dan juga pembimbing sekaligus. Dapat voucher. Siapa yang tahu maknanya dengan tepat dan benar, subhanallah. Apa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apa maknanya? Kita bukan baru, bukan kemarin. Kita sudah puluhan tahun. Dan bacaan ini sering kita baca. Tapi sudahkah kita paham? Apa maknanya sebenarnya? Ada yang pernah terlintas kira-kira apa maknanya? Subhanallah. Dijelaskan oleh para ulama, khususnya para ulama ul-aqidah, antara syahadat tauhid dengan syahadat ar-Rasul. Di sana punya kolerasi yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Sebelum kita jauh membahas daripada yaitu tentang konsekuensi-konsekuensi, rukun-rukun syarat dan juga konsekuensi yang lainnya, kita cukup dengan memahami daripada daripada syahadat tauhid dan syahadat rasul sudah memberikan sebuah implementasi yang sangat mendasar kepada kita, fundamental kepada seorang muslim di dalam memahami dua syahadat ini. Sebelum kita membahas yang lain, ketika kita benar-benar kembali kepada perintah Allah
dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya syahadat tauhid adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang saya ibadahi, yang diibadahi oleh seorang muslim kecuali Allah. Sepakat? Tidak ada. Apapun bentuknya ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan syahadat Rasul? Maknanya dijelaskan, la matbu'a bihaq illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang saya ikutin di dalam beribadah kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat? Subhanallah. Pernahkah kita mendengar definisi ini sebelumnya? Pernahkah sampai kepada kita? Yang paling penting, sudahkah kita melakukannya, mengaplikasikannya? Ini yang tanda tanya besar. Padahal sebuah konsekuensi bagi seorang muslim. Tidak ada yang namanya seseorang beribadah kecuali kepada Allah. Tidak ada seorang muslim yang beribadah kecuali mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa buktinya? Apa fenomena yang terjadi? Realita yang ada kembali kepada saudara-saudara kita umat Islam. Yang mereka sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Ada sebuah gambaran yang sangat real. Yang kembali kepada konsekuensi daripada 2 syahadat tadi. Beribadah hanya kepada Allah. Mengikuti, tidak ada yang diikuti kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslim, mungkin kami juga pernah kasih gambaran dalam pertemuan sebelumnya. Ketika seorang muslim yang benar-benar menjalankan 2 konsekuensi daripada syahadatain ini, siapapun dia, dimanapun dia berada, baik ada di Indonesia atau di mana saja daripada belahan dunia, subhanallah, dia di dalam beribadah hanya kepada Allah. Dia di dalam beribadah hanya mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita akan mendapatkan saudara kita yang mengucapkan 2 kalimat syahadat yang ada di Absel. Bagaimana sholatnya? Pasti sama dengan kita. Yang ada di Australia, yang ada di Chicago, di mana saja di belahan dunia, pasti sama dan harus sama. Karena mereka berada di bawah payung asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Emosional, tidak mudah terpancing, tidak terbawa yang namanya arus. Baru sedikit disentil aja udah emosi. Subhanallah. Sabar. Di dalam yang namanya membawa sebuah kebenaran al-haq tidak akan jalan mulus. Pasti akan tantangan dan rintangan. Bahkan Nabi SAW dan juga dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ketika mereka sudah masuk di dalam ajaran dakwah Nabi SAW, pertama kali yang menjadi tantangan, rintangan, penentang adalah orang yang paling dekat dengan beliau SAW dan juga para sahabat. Ketika beliau diperintahkan untuk menyampaikan dengan terang-terangan, mengumpulkan orang masyarakat Quraisy pada waktu itu, siapa yang pertama kali menentang beliau? Subhanallah. Paman beliau sendiri, darah daging beliau sendiri, yang satu nasab dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti seseorang ketika bisa benar-benar dia itu menerima yang namanya al-haq. Dia benar-benar sudah terbuka hatinya untuk benar-benar berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi tantangannya adalah orang yang paling dekat dengan dia. Seorang suami bisa istrinya, tidak sejalan. Seorang istri bisa suaminya, atau seorang anak dengan bapaknya atau ibunya dan seterusnya. Subhanallah, sunnatullah. Di dalam semua kebenaran tidak akan berjalan mulus. Bisa menjadi sebuah tantangan dan rintangan. Tantangan-rintangan penentang utama adalah orang yang paling dekat dengan kita. Walaupun bisa jadi di sisi lain orang yang juga yang paling membela kita adalah orang yang juga yang paling dekat kepada kita. Salah satunya yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Yang terakhir,
mengenal perkembangan dan pertumbuhan dakwah Islam. Ini juga kita akan kenal nanti di dalam memahami, membaca, mempelajari tentang sirah-sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana fase-fase perjalanan dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yang berkaitan dengan sebuah ibadah, sebuah syariat seperti yang tadi perjalanan Isra wal Mi'raj. Kita akan bisa dapati di dalam perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ada perintah sholat di dalamnya dan seterusnya. Dan juga banyak lagi hal-hal yang lainnya di dalam kitab, yaitu mempelajari, mengenal, memahami daripada sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian besar daripada yaitu target faidah di dalam mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa poin yang lain yang insya Allah kita akan lalui nanti dalam pertemuan selanjutnya, yaitu masih di dalam poin tentang sirah yang kedua. Kalau sekarang sirah yang pertama, sirah yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan sumber pengambilan sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita bisa mengambil sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti akan dijelaskan ada beberapa sumber, kurang lebih ada sekitar 8 sumber yang dijelaskan oleh para ulama yang bisa dijadikan yaitu referensi daripada sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan kalau mungkin ada yang perlu diperjelas, dikoreksi, atau mungkin juga dipertanyakan pada ikhwan, silakan kita diskusi. Baik, bagi ikhwan atau akhwat yang memiliki pertanyaan, bisa mengirim pertanyaan melalui call center kami dengan nomor 081388252343. Kita bisa mengirim. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini mau tanya Ustaz, ada peninggalan dalam peninggalan Nabi yang ada di museum dia dari bisa di Turki, itu boleh dipercaya atau Ustaz? Baik. Jazakallah khair. Ahsan, barakallahu fiik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah bagi dan taufik bagi penanya dan juga buat kita semua. Allahu a'lam. Ada sebuah catatan sebelum kami menjawab ke sana. Ada sebuah catatan yang dicatat oleh salah seorang ulama. Beliau mencatat biografi dari para ulama, dan kitabnya sangat populer dan terkenal sekali dan tidak mungkin diterjemah karena ada sekitar 25 jilid. Namanya As-Siyar A'lamun Nubala. As-Siyar A'lamun Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dhahabi, yang menjelaskan di sana biografi daripada ulama-ulama yang sampai zaman beliau yang bisa beliau tulis, dari mulai dari as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan selanjutnya. Beliau menjelaskan di dalam salah satu poin yang berkaitan dengan peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini poin bisa menjadi sebuah pegangan bagi kita, dasar dan sekaligus bahan. Dan juga bisa menjadi sebuah imun agar mudah terbawa oleh yang namanya informasi-informasi tentang hal-hal yang tadi. Beliau jelaskan tentang bagaimana cintanya seorang as-sahabah, siapapun daripada as-sahabah, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tanya setelah selesai, kemana darah? Saya minum ya Rasulullah. Apa kata ya Rasul? Aku akan selamat daripada api neraka. Karena tidak ada apapun yang ada dengan seseorang, yaitu yang terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali membawa keberkahan dan juga akan dijaga, diselamatkan daripada neraka. Tapi ini tidak bisa diwariskan, ngaku-ngaku meninggalkan Rasul, gitu kan? Sekalipun keturunan Rasul, nggak ada yang bisa disamakan, mohon maaf. Rasul ketika berludah direbut oleh sahabat, ya kan? Ketika berludah direbut oleh sahabat radhiyallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan peninggalan besar seperti itu? Ada tongkatnya lah, ada jubahnya lah, ada pakaiannya lah, ada pedangnya lah, bumbung semuanya. Tidak
Tidak mungkin. Sehelai rambut saja, sehelai rambut daripada rambutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sampai mau berantem sahabat untuk merebutkan. Apakah mungkin itu akan sampai kepada generasi yang ada di Turki? Jangan gampang percaya. Apalagi yang seperti pernah diiklankan, diinfokan ada di Emirat katanya, rambutnya Rasul panjang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan rambutnya innalillahi, enggak tahu. Tidak mungkin. Selembar saja mas, jangankan segulung-gulung. Selembar aja dari benangnya pakaiannya Rasul tidak ada. Semuanya bohong itu semuanya. Tidak benar. Karena seperti yang tadi, sahabat tidak akan mungkin itu yang namanya peninggalan Rasul hingga ke generasi setelah mereka pasti akan merebutnya, mereka akan memilikinya. Jangan kepada generasi, kepada anaknya mungkin gak dikasih. Subhanallah, gimana mau peninggalan di Turki? Ya Allah. Alhamdulillah, ini salah satu pentingnya kita belajar sirah. Salah satu bukti kita mau belajar sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang murni, yang benar, dan semuanya ada dasarnya, bukan katanya. Qala Allah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, silakan ada yang lain. Mudah-mudahan cukup insyaallah apa yang kami sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dalam poin yang selanjutnya yang berkaitan dengan sirah an-nabawiyah. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kepada kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.